What's good YouTube, halo teman-teman, balik lagi sama gue, Guess Who's Back. Akhirnya nih selama sebulan lebih mungkin gue nggak upload YouTube atau gue nggak nge-review sepatu. Dan kali ini gue bakal nge-review sepatu lagi buat kalian. Dan kali ini adalah yang gue review brand lokal yang lumayan lumayan lagi rame lah. Kali ini gue akan nge-review Ventela kolaborasi sama Never to Lavish. Ya menurut gue sepatu kolaborasi ini itu cukup bisa kita perhitungkan dan kita perbincangkan. Karena yang pertama itu Ventela itu emang udah lagi rame banget di sosial media belakangan ini. Karena ya dia emang bagus gitu. Terus abis itu banyak banget peminatnya. Dan Never to Lavish tuh customizer, one of the greatest customized in Indonesia. Kalian bisa dapetin jasa mereka. Jadi mereka nge-custom gitu sepatu. Bisa dari awal banget, dari base banget. Yang kalian juga tau lah Never to Lavish udah pernah ngerjain project apa aja. Bahkan jaketnya Pak Jokowi juga sempat dikerjain sama Never to Lavish. Dan mereka bikin sepatu ini bareng, mereka bikin project ini bareng. Mungkin kalian udah lihat beberapa review-review YouTuber yang udah nge-review sepatu ini sebelum gua. Tapi di video ini gue bakal ngasih opini ke kalian tentang 3 hal mungkin ya. 3 hal yang gue suka dan mungkin yang gue tidak suka. Tapi balik lagi, ini adalah opini gue. Karena seperti biasa di video gue kita akan saling beropini, kita akan saling diskusi. Dan kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Yo, kita langsung aja mulai video ini. You ready? Let's go! Ya, ini dia Ventela Never to Lavish. Ini dari boxnya, kalian bisa lihat boxnya. Gue suka banget sih sama boxnya karena dia desainnya emang bener-bener beda sama desain-desain Ventela sebelum-sebelumnya. Karena ini didesain sama Never to Lavish juga. Jadi menurut gue ya cukup nyampe lah. Menurut gue ini salah satu box yang oke banget desainnya. Terus dia juga packagingnya nyampe sini juga oke banget. Dan ini nggak ada damage sama sekali nyampe ke rumah gue. Keren. Kita langsung buka bareng-bareng aja yuk. Wow, apa tuh jatuh? Ini ada seperti kartu ucapannya ya, Heart 13 Ventela. Tulisan-tulisan seperti ini yang menceritakan sepatu ini. Kita langsung buka. Oh, oke. Kertasnya masih rapi banget ya. Ya, ini dia. Bam! Ini adalah Ventela X Never to Lavish, dan yang ini adalah yang low. Jadi di sini namanya Heart 13 Noir Low. Mungkin di sini Noir bisa dibaca Noir juga, atau tengah-tengahnya kita baca jadi Noir. Di sini yang gue punya itu yang low. Mungkin ada yang high juga kalian pernah lihat, tapi gue jujur gue sangat tertarik sama sepatu ini yang low. Dan emang gue suka banget sepatu desain low cut seperti ini karena dipakainya lebih nyaman dan lebih gampang menurut gue secara pribadi. Sepatu ini diangkat ceritanya dari pengalaman Heart 13 dengan kucing kesayangannya yaitu Noir atau Noir itu sendiri. Jadi mungkin kucingnya itu berwarna hitam dan jadilah sepatu ini berwarna hitam. Kita langsung masuk aja ke detailnya dan ke materialnya. Di uppernya ini didominasi sama kanvas ya, seperti vulcanize biasa kan banyak banget tuh yang udah pakai kanvas. Tapi di sini di bagian depan dan di bagian heel belakangnya ini dia pakai sweat. Gue juga gak ngerti kenapa ini dibedain seperti ini. Dan di bagian belakang sini sweatnya itu cuman dibedain sama stitching oranye ini. Perbedaan ini dan di bagian tengahnya. Di bagian logo Ventelanya dia balik lagi memakai sweat dan di sini warnanya krem gitu ya, bukan putih ya. Di bagian di bagian logo Ventela dan di bagian midsole-nya itu dia memakai warna yang lebih krem daripada putih atau broken white lah. Labelnya di sini ada Never to Lavish dan kalau dibalik di sini ada Heart 13-nya. Terus dari Ventela biasa dia juga merubah logo di tangnya menjadi Ventela Never to Lavish. Di bagian belakangnya di sini ada tab yang berbahan sweat juga dan berlogo Ventela. Di bagian sininya juga ada label Ventelanya. Di bagian midsole depan dia ditambahkan gum sole seperti ini dan di bagian outsole dia berwarna orange seperti ini. Mungkin di sini gue ngomong agak cepet karena emang quick view aja karena mungkin kurang lebih kalian udah bisa membayangkan sepatu ini seperti apa. Langsung kita masuk ke dalam sepatunya. Ini di insole-nya, wow, ini bisa dicabut gak sih? Kayaknya ini agak keras, tapi di dalam insole-nya ini dia bermotif yang udah pasti ini didesain sama Never to Lavish sendiri, berwarna orange. Dan di bagian dalamnya nih, di bagian dalam sepatunya, apa ya, ini ada tulisan-tulisan gitu seperti Ventela Public, bla bla bla, Never to Lavish, Local Pride, bla bla bla. Jadi di sini tuh kayak ada coret-coretan, kayak bukan graffiti juga sih, tapi ya ini coret-coretan seperti ini yang membuat desain ini cukup unik buat gue, karena emang jarang banget yang membuat desain di dalam sepatu seperti ini. Oke, sekarang gue pengen on fit dan gue pengen tahu gimana rasa si sepatu ini. Ya, setelah gue coba on fit, ini gue pakai ukuran 42. Biasanya itu gue misalnya gue pakai Adidas atau gue pakai Nike itu 43, 44, 44 setengah. Dan ini gue pakai 42, masih sedikit agak
nggak longgar juga sih, bisa dibilang ngepas dan nyaman, tapi nggak ngepas banget gitu. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau beli sepatu ini, kalian bisa downsize dari 43 misalnya jadi ke 42. Untuk kenyamanan ya, menurut gue udah kenyamanan standar sepatu vulcanize, cuman dia di bagian insole-nya itu agak diberi bantalan yang lebih empuk, jadi emang berasanya jadi lebih empuk. Cuman emang gue belum coba banget untuk pakai jalan jauh. Semoga emang dia emang enak untuk dipakai jalan ya. Sebenarnya sepatu low cut menurut gue emang enak sih dipakai buat jalan. Oke, sepatu Ventela Never to Lavish ini yang low ini harganya 449.800 ya, 450.000 lah ya. Dan yang high itu nggak beda jauh, gue lupa berapa, sekitar ya masih 400-an juga. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue worth it banget, karena Never to Lavish adalah salah satu customize yang wah banget, yang oke banget. Dan Ventela adalah sepatu yang lagi booming banget dan dipakai harga di bawah 500 seperti ini, atau ya 500 lah kira-kira, itu menurut gue worth it banget. Ventela Never to Lavish itu bakal dirilis tanggal 18 Juni. Jadi kalau misalnya ini gue upload tanggal 17, berarti besok udah bisa kalian beli nih. Dan kalian langsung pantengin aja Instagram Ventela atau Instagramnya Never to Lavish. Buat kalian yang bakal ngerasa sepatu ini bakal cepet banget habis ya, mungkin iya, tapi sepatu ini itu dirilis sekitar 20.000 pair dan katanya bakal di restock kalau misalnya habis. Jadi kalian nggak usah ketakutan, kalian sebisa mungkin, gue harap kalian sebisa mungkin bisa beli retailnya mereka, jadi nggak lebih dari 449.000 yang tadi. Oke, karena gue udah jujur sama kalian, jadi gue harus nge-share opini gue, pendapat tentang sepatu ini, yang gue nggak suka, yang gue suka juga. Jadi kemungkinan 3 aja kali ya, 3 yang gue suka banget dan 3 yang gue kurang suka. Yang gue suka yang pertama adalah boxnya. Boxnya desainnya oke banget. Menurut gue ini adalah desain sepatu yang kayak ketika nyampe nih, kayak mood kita langsung wah gitu, kayak jadi suka banget gitu. Ini menurut gue box yang bikin mood jadi bagus banget, dan ini emang terlihat seperti box kolaborasi antar brand. Yang kedua yang paling gue suka adalah interiornya. Alah, interiornya kalau di mobil interior lah ya. Jadi di dalamnya sepatu ini itu ada desain-desain yang cukup menarik, yang menurut kayak wow, oke, ini keren banget, nih muda banget, youth banget. Dan di insole-nya juga terdapat desain Ventela Never to Lavish seperti ini. Jadi menurut gue apa namanya, di dalam sepatu ini atau interiornya menurut gue ini sangat-sangat menarik. Yang ketiga yang paling gue suka adalah yang paling penting, yaitu detail dan kualitinya dia. Gue ngelihat mereka menjahit pokoknya stitching, lem, segala macam, terus kayak sweat-sweatnya ini, pinggir-pinggir sweatnya ini, dan apa namanya, kayak yang lubang-lubang talinya ini, di talinya, di outsole-nya, semuanya, jahitan-jahitan, semuanya rapih. Dan menurut gue ini bagus banget, karena kerapihan dan detail adalah salah satu yang gua pentingkan sekali, apalagi ya cowok suka banget yang detail biasanya. Jadi menurut gua Ventela Never to Lavish, good job, kalian rapih banget, kalian apa namanya, pokoknya ini nyampe lah. Menurut gue ini bagus banget untuk dari detail dan kualitinya sepatu kalian. Nah, itu yang gue suka ya dari box, dalamnya sama kerapihannya. Ini menurut gue sepatu ini luar biasa bagus. 3 yang gue nggak suka, oke, tapi ini lebih ke selera ya, opini masing-masing. Menurut gue Ventela X Never to Lavish. Never to Lavish itu adalah ekspektasi tinggi banget buat gua, karena semuanya tergila-gila sama Never to Lavish. Dari zaman dia bikin sama Jokowi, terus dia zaman bikin sama siapa, terus habis itu dia bikin sepatu lelang, bla 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 bla, semuanya amazing. Tapi ini menurut gua dari segi desainnya, mungkin warnanya kali ya, gua kurang suka. Dan menurut gua ya gue kurang suka aja dari desain warnanya ini. Balik lagi, gue bukan seniman, tapi ini adalah komentar gue dan opini gue as a sneaker enthusiast. Yang kedua, materialnya. Tadi kan gue udah bilang di sini ada sweat, di sini ada canvas. Kenapa berbeda? Gue nggak paham. Padahal warnanya sama-sama hitam. Jadi kayak kalau misalnya dari jauh ya kelihatan sama aja, cuman kayak ada tambahan stitching oranye di sini aja. Nah, menurut gue kenapa nggak sweat semua aja, atau mungkin canvas semua aja? Ya gue nggak tahu sih jadi lebih bagus apa enggak. Cuman di sini bukannya gue nggak suka, tapi gue lebih ke confused aja, gue lebih ke bingung aja. Yang ketiga, balik lagi, ini opini pribadi yang gak ada hubungannya sama orang lain. Ini gum sole. Kenapa harus pakai gum sole? Padahal kalau dia pakai yang krim biasa aja itu cukup bagus. Sebenarnya gum sole itu nggak apa-apa. Cuman sepatu ini kan warnanya hitam, terus ada krem, terus ada orange-nya. Nah, ini udah punya 3 warna gitu loh. Udah punya 3 warna yang emang udah cukup berpadu gitu loh. Terus ditambah lagi sama warna ini yang membuat sepatu ini jadi keramaian aja menurut gua. Walaupun dia warna hitam tapi tetap keramaian menurut gua.
Nggak tahu deh menurut kalian gimana. Ini cuman opini gue, it's just my humble opinion. Kalau misalnya kalian punya opini kalian sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tapi total dari harga segini, dari hype-nya, dari namanya, dari siapa yang buat, ini worth it banget. Dan gue seneng banget punya Ventela karena ini Ventela pertama gue. Jujur ya, ini Ventela pertama gue. Dan kalau emang gue nyaman pakai Ventela, mungkin gue akan beli Ventela lainnya. Kita lihat saja nanti. Oke, kira-kira overall kayak gitu dari gue tentang si Ventela Noir Low ini. Menurut kalian gimana? Besok akan rilis, kalian cop or drop? Kalian bisa komentar di bawah juga. Semoga persepatuan Indonesia makin maju, karena menurut gue ini udah level yang lebih berbeda lagi. Karena ini adalah salah satu level yang gimana ya, mungkin semua brand atau semua antusias sneakers juga pengen, yaitu sepatu-sepatu kolaborasi dan sepatu-sepatu yang emang detail-detailnya, quality-quality-nya seperti ini. Semoga Ventela, Never to Levi's, dan semua brand sepatu Indonesia semakin maju. Amin. Ya, jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu ada sepatu kolaborasi ini dari Ventela dan Never to Levi's. Kira-kira gitu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif, Chops.